Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran Matematika Wajib kelas 12 MIPA. Kali ini kita akan mempelajari jarak titik ke bidang, yang setelah 2 minggu yang lalu kalian telah mempelajari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan sekarang ini jarak titik ke bidang. Adapun tujuan dari pembelajaran adalah kalian dapat mendeskripsikan, menentukan, dan menghitung jarak titik ke bidang, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita pelajari pengertian jarak titik ke bidang. Misalkan Bu Guru mempunyai titik A dan bidang V. Jarak dari titik A ke bidang V adalah tarik garis dari A memotong atau menempel pada bidang V, yaitu garis itu harus tegak lurus dengan 2 garis pada bidang. Dan memotong di titik B. Maka yang namanya jarak antara titik A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus. Ini tegak lurus dari titik A ke bidang V, yaitu di titik B. Jadi jaraknya itu adalah panjang ruas garis AB. Paham anak-anak? Kalau kalian belum paham, kalian lihat contoh menentukan jarak titik ke bidang. Diberikan kubus ABCDEFGH. Manakah jarak titik A ke bidang DCGH, titik A ke bidang BCGF, titik A ke bidang BDHF, titik A ke bidang EFGD? Mari kita jawab satu persatu. Kita gambar dulu kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak antara titik A ke bidang DCGH berarti kamu cari ruas garis yang tegak lurus dari A ke bidang DCGH. Kira-kira mana? Ya, ruas garis AD. Maka jarak titik A ke bidang DCGH adalah panjang ruas garis AD, karena AD itu tegak lurus dengan DCGH. AD itu tegak lurus dengan DC dan juga tegak lurus dengan DH. Maka AD itu tegak lurus dengan DCGH. Untuk yang kedua, jarak titik A ke bidang BCGF. A dengan BCGF. BCGF itu ini. Maka tarik dari A tegak lurus ke BCGF, yaitu AB. AB itu kan tegak lurus dengan BC dan tegak lurus dengan BF. Maka AB itu mesti tegak lurus dengan BCGF. Sehingga jarak titik A ke bidang BCGF adalah panjang ruas garis AB. Kenapa? Karena AB itu tegak lurus BCGF. Mulai paham anak-anak? Kemudian untuk yang ketiga, jarak titik A ke bidang BDHF. Nah, jarak titik A ke bidang BDHF, kita gambar kubusnya lagi di sini. Kita tentukan titik A-nya ini, kemudian kita tentukan bidang BDHF. Bidang BDHF-nya, nah ini BDHF. Kemudian kita tarik dari titik A tegak lurus dengan bidang BDHF, yaitu AC. Memotong BD di titik O. Maka jarak A ke BDHF adalah panjang ruas garis AO.
Karena apa? AO itu kan mesti tegak lurus dengan BD, dan AO itu tegak lurus ke atas ini ya, sehingga AO itu tegak lurus dengan BDHF. O itu tengah-tengah AC. Nah, untuk yang keempat, kita cari jarak titik A ke bidang EFCD. Kita gambar kubusnya lagi biar jelas. Kita gambar bidang EFCD. Nah, EFCD. Maka dari A ditarik kemana anak-anak? Ya, betul, ditarik A ke H. Maka memotong ED di titik P. Jadi jaraknya itu adalah panjang ruas garis AP, di mana P itu tengah-tengah ED. Kemudian bagaimana menghitung jarak titik ke bidang? Kalian tadi baru menentukan jaraknya yang mana. Sekarang kita lihat contoh menghitung jarak titik ke bidang. Diketahui 5 segi 4 beraturan. 5 segi 4 beraturan itu artinya alasnya ABCD-nya panjangnya itu sama, yaitu AB sama dengan 8 cm, BC juga 8 cm, serta panjang TA itu 12 cm. Jarak titik T ke bidang ABCD, jarak titik ini ke bidang ABCD, maka kita garis dari A ke C dan B ke D. Di sini ada titik potong, titik O. Maka tarik garis tegak lurus ke bidang alas, yaitu garis TO. Ini mesti tegak lurus dengan dua garis ini. TO tegak lurus dengan BD, TO tegak lurus dengan AC. AC dan BD berpotongan membentuk bidang ABCD. Jadi jarak T ke ABC D adalah TO. Nah, berapa TO itu? Kita lihat pakai segitiga TAO. TAO segitiga apa anak-anak? Betul, siku-siku di O. Maka berlaku TO sama dengan akar AT kuadrat dikurangi AO kuadrat. Berapakah panjang AO? Panjang AO itu setengah dari AC. Berapakah panjang AC? AC diagonal sisi karena 8 AB panjangnya sama dengan BC, yaitu 8 akar 2. Sehingga panjang AO 4 akar 2. Terus kita masukkan ke sini AT. Panjang AT 12 kuadrat dikurangi AO 4 akar 2 dikuadratkan menjadi akar 144 dikurangi 32 sama dengan akar 112 sama dengan 4 akar 7. Semakin paham anak-anak? Ya, sehingga jarak dari titik T ke bidang ABCD adalah 4 akar 7 cm. Maaf ya, ini harusnya ABCD ya. Kemudian kalau masih belum paham, kita pelajari contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 9. Tanyakan jarak C ke bidang BDG. Kita gambar dulu kubusnya. ABCDEFGH. Jarak titik C ke bidang BDG. Ya, kita gambar dulu bidang BDG. Maka kita garis dari G memotong BD. Tegak lurus. Dihasilkan titik T. Maka yang namanya jarak C ke bidang BDG
Dari C dibuat garis lurus sampai memotong GT di titik P. Nah, C itu sampai ke E itu ternyata diagonal ruang ya anak-anak. Maka jarak antara titik C ke bidang BDG adalah ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus dengan GT, atau kita cari panjang CP. Nah, maka kalau kita lihat segitiga GTC atau GCT itu siku-siku di C, maka kita cari rumus luas seperti waktu membahas jarak titik ke garis. Luas segitiga GTC sama dengan luas segitiga GTC setengah kali CT sebagai alas kali GC. Sama saja setengah alasnya GT kali tingginya CP. Setengahnya sama-sama kita coret. Kemudian kita cari panjang CT. Panjang CT itu kan setengah dari CAC atau CA, yaitu 9/2 karena ini merupakan diagonal sisi. Panjang CT 9/2. Kita cari panjang GC. GC itu kan salah satu rusuk 9. Kita cari panjang GT. GT akar dari GC kuadrat ditambah CT kuadrat. 9 kuadrat ditambah 9/2 akar 2 kuadrat 81. 9 kali 9 81 kali 2 162. 2 kuadrat 4 sama dengan 486/4, disamakan penyebutnya ya, sama dengan di akar lagi 9/2 akar 6. Jadi panjang GT 9/2 akar 6. Terus kita masukkan di sini 9/2 kali 9 sama dengan CP 9/2 akar 6. 9/2 nya kita coret, jadi 9/2 sama dengan CP akar 6. CP 9/2 per akar 6 kali akar 6 per akar 6 sama dengan 3/3. Demikian anak-anak pelajaran hari ini. Kalau kalian belum paham, kalian lihat video ini berulang-ulang. Dan yang penting tugasnya yang di Microsoft Form kalian harus kerjakan. Bu Guru tidak menerima tugas lewat WA. Paham anak-anak? Ya, kalian harus perlu banyak berlatih. Terima kasih, sampai di sini pelajaran hari ini. Selamat siang.